Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah penderitaan dan kematian Kristus menggenapi karya penyelamatan Allah dengan bacaan firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan di awal perenungan kita akan baca ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan Allah bagi manusia telah dirancangkan oleh Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 melaporkan tentang nubuatan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa demikian. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Di sini sangat jelas bahwa iblis telah berhasil membuat manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia terbuang di hadapan Allah. Namun demikian, Allah tidak membiarkan manusia mati binasa dalam dosa, namun Allah yang menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk mampu membedakan yang baik dan yang jahat, serta memilih yang baik atau yang jahat. Dengan demikian membuka jalan keselamatan bagi manusia, sehingga manusia bisa mendapatkan jalan keselamatan. Dalam perjanjian lama berulang kali Allah menubuatkan tentang sosok Mesias, sang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Juga cara yang akan ditempuh oleh sang Mesias tersebut, yaitu melalui jalan penderitaan yang teramat hina, yaitu melalui jalan salib. Dan itu digenapi dalam karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang penggenapan janji keselamatan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30, kita akan merenungkan dalam 3 hal. Hal yang pertama adalah Yesus Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tulisan Yesus Raja orang Yahudi menjadi sangat penting dalam prosesi penyaliban Tuhan Yesus. Karena itu Pilatus bersikeras bahwa tulisan itu harus menyertai prosesi penyaliban Tuhan Yesus. Karena itu alasan yang dituduhkan kepada Yesus sehingga ia dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban oleh Pilatus. Pilatus tidak bisa memutuskan menghukum Yesus dengan alasan agama, tetapi dengan alasan politik. Dengan dalih bahwa pamor yang ditunjukkan Yesus menunjukkan bahwa ia hendak menjadi raja orang Yahudi. Dan itu tentunya menentang aturan politik yang ada saat itu. Karena tindakan itu dianggap menentang penguasa saat itu, yaitu kekaisaran Romawi. Kalau tidak demikian, maka keputusan Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus tidaklah berdasar. Namun pernyataan itu tidak dikehendaki oleh para pemimpin agama Yahudi yang ada saat itu. Karena mereka menghendaki Tuhan Yesus disalibkan dengan alasan menghujat Allah.
dan papan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi itu justru menjadi suatu ejekan atau hinaan bahwa raja mereka yang akan disalibkan. Dan itu sangat melemahkan bangsa Israel yang sedang dikuasai oleh kekaisaran Romawi saat itu. Karena itu mereka meminta supaya tulisan itu jangan ada menyertai penyaliban Yesus. Namun Pilatus tetap bersikeras tulisan itu harus ada. Bagaimana reaksi Yesus dengan tulisan tersebut? Di ayat 21 dikatakan, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menuliskan raja orang Yahudi, tetapi bahwa Yesus mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru menyetujui tindakan Pilatus. Tuhan Yesus justru mengukuhkan bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena itu sesuai dengan nubuatan tentang kedatangan Mesias di kalangan umat Allah di antara bangsa Yahudi, keturunan Daud. Dan pernyataan Yesus menggenapkan nubuatan tentang kemesiasan Yesus, juru selamat umat manusia. Jadi kerajaan Yesus menjadi jelas, bukan kerajaan dunia ini, tetapi kehadirannya menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, sehingga melaluinya manusia mendapatkan jalan keselamatan. Yang kedua adalah penderitaan Tuhan Yesus. Kita akan baca dari Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nubuatan para nabi bahwa Mesias juru selamat itu akan melewati jalan penderitaan pedih yang penuh nista ketika ia membukakan jalan keselamatan bagi manusia. Dan semua itu digenapkan dalam semua penderitaan yang dijalani Yesus, baik sebelum ia disalibkan hingga ia mati di atas kayu salib. Suatu kematian yang seharusnya dijalani oleh penjahat kelas kakap yang tak terampunkan kesalahannya. Kayu salib melambangkan suatu kematian yang terkutuk dari seorang berdosa. Itulah jalan derita yang dikehendaki Allah dijalani oleh Mesias, yang dengan demikian menunjukkan bahwa harga yang harus dibayar dari seorang berdosa itu sangatlah mahal untuk mendapatkan keselamatan. Dan semua manusia tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi hal tersebut kecuali Allah sendiri yang mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai penebusan dosa manusia. Sebagai Mesias, Tuhan Yesus telah menjalankan misinya, namun dalam kemanusiaannya ia juga memiliki tanggung jawab terhadap ibu jasmaninya yang sangat mengasihinya. Dalam penderitaannya ia tetap mengasihi dan memperhatikan ibu jasmaninya, sehingga ia menitipkan ibunya kepada para murid yang ada saat itu untuk merawatnya jika secara jasmani ia akan terpisah dengan ibunya. Itulah kasih Tuhan, tidak hanya mengutamakan hal-hal yang ilahi, yang rohani, tetapi juga mengutamakan hal yang jasmani, yaitu memperhatikan orang-orang yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah Yesus menyelesaikan misi Allah. Kita akan lihat di ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, misi Tuhan Yesus sebagai Mesias selesai dengan sempurna ketika ia berkata sudah selesai. Artinya bahwa misi penyelamatan Allah bagi manusia melaluinya telah tuntas dilaksanakannya dengan sempurna. Kematiannya di atas kayu salib telah menggantikan apa yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa. Tuhan Yesus mati dalam kenistaan, namun ia tetap menjalaninya karena ia mengasihi manusia berdosa dan menghendaki agar mereka boleh mendapatkan jalan keselamatan dan berkenan kembali di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati sebagai hari Jumat Agung, hari kematian Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hal ini boleh mengingatkan kita betapa berharganya kita di hadapan Allah, sehingga kita menghargai keselamatan yang sudah kita terima dari Allah dengan cuma-cuma, dengan hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Allah, serta menjadi kesaksian akan keselamatan yang sudah dikerjakan Kristus di dalam hidup kita dan sudah kita terima dari Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita dan mempersiapkan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita. Amin.